selamat sore keluarga sehat Kejora. Kembali lagi bersama saya, Stella Lesmana, founder dari Kejora Indonesia Foundation, dokter gigi anak, dan juga seorang ibu. Sore ini saya akan mengundang teman saya sesama dokter gigi anak, yaitu dokter gigi Anissa Rizky Amalia atau dokter gigi Ica, yang sama-sama suka edukasi soal kesehatan gigi anak. Nah, sore ini kita bakal bahas seputar kesehatan gigi anak, khususnya menekankan bahwa pencegahan gigi berlubang itu sangat penting. Nah, sekarang kita invite Ica ya. Bentar. Nah, ini dia. Hai, Ica. Ella lagi di jalan. Hai, iya tau gak sih, jadi tadi gue tiba-tiba diajak jalan, terus ternyata sinyalnya jelek, jadi kita pulang aja, tapi jadinya udah terlanjur masih di mobil. Tapi Oke, suaranya thank you jelas ya, gak? Ca. Jelas-jelas. Semoga nih Oke. semuanya bisa dengar kita ya. Kalau ada yang nggak jelas, tolong Mm-mm. komen di kolom komen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan lo ibu-ibu ya. Akhirnya kita jadi live juga ya, Ca, berdua. Iya. Mungkin kalau ibu-ibu Oh iya iya, suka bentar. ngikutin Instagramnya Ica, terus Instagram aku, sekaligus Instagramku yang satu lagi yang little.tutfairy, itu sebenarnya kita berdua sih udah sering ngulang-ngulang soal edukasi gigi ya, Ca ya, sampai kayaknya itu terus deh kita ngomongnya, semoga nggak pada bosen yang lainnya. Ya udah, sore ini kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, boleh tanya di kolom komen. Jadi kita bahas apa ya, Ca? Bahas dulu ini deh, kenapa gigi susu itu penting buat dirawat ya, Cak ya. Soalnya kan biasanya pada, ya baru tahu ternyata harus disikat. Terus kalau nggak misalnya capek-capek nyikatin atau ke dokter gigi, biasanya nanti di komen sama eyangnya mungkin gitu kan. Kayak, ngapain sih, nanti juga lepas gitu. Nah, Icanya keluar, nanti akan di-invite lagi ya. Iya, jadi tuh selama pengalaman hampir 10 tahun jadi dokter gigi dan 5 tahun jadi dokter gigi anak, itu banyak banget sih kita menemukan di tempat praktek. Itu biasanya banyak yang belum tahu bahwa menyikati gigi anak itu penting. Terus kalau gigi susu rusak itu harus dirawat, harus ditambal, jangan dibiarkan saja menunggu sampai lepas gitu. Sebenarnya itu karena gigi susu sama pentingnya dengan gigi permanen atau gigi tetap. Itu sih yang perlu disadari dulu. Dan kita harus menyadari bahwa anak kecil itu tidak bisa mendeskripsikan sedemikian rupa ya, Cak. Tadi jadi aku jelasin dulu deh. Jadi kan Benar. sama pentingnya sebenarnya gigi susu sama gigi tetap tuh sama pentingnya. Terus kadang anak-anak nggak bisa ngomong jelas ya, Cak, ya ini tuh sakit gitu. Tapi bentuk keluarnya nggak makan atau Benar. susah tidur gitu. Benar. Ya gimana, Cak, dari pengalaman kamu? Jadi kalau pengalaman aku ya, kadang orang tua tuh nggak tahu bahwa sebenarnya anak kecil tuh Mm-mm. emang sesakit itu gitu. Emang kalau Hmm. dia makan karena ada beberapa anak yang kayak delay, apa bukan delay speech ya, dia speech disorder, terus dia makannya ngemut gitu kan, terus udah dicari-cari, udah ke dokter sana sini, akhirnya ke satu dokter yang mana dokternya akhirnya periksa nih giginya Mm-mm. gitu, baru kayak, Bu, ke aku deh, jadi akhirnya dirujuk ke dokter gigi anak deh Bu sekarang gitu. Hmm. Mungkin kita terapi berkali-kali, akhirnya nggak berhasil, ngomongnya tetap nggak jelas, makannya tetap ngemut, ternyata emang giginya tuh abis. Terus Mm-mm. waktu itu si ibu nanya nih, Dok, emang anak kecil itu kalau gigi berlubang sakit kayak kita? Gue bilang gitu. Terus iya, coba ya kita tanya aja anaknya. Gue nanyanya cuma gini doang, Dek, kamu kalau makan sakitnya di sebelah mana? Karena kan kalau anak kecil Hmm. kan kalau ditanya sakit atau enggak, pasti bilangnya sakit tuh kan, takutnya kan gitu kan. Terus kamu kalau makan sakitnya di sebelah mana? Sebelah sini, nunjuk, ngerti gak sih? Jadi emang, Hmm. jadi selama ini tuh nggak pernah yang bener-bener ditanya eh, kamu gimana. Nah itu tuh ibunya nggak tahu ya, mungkin merasa bersalah, terus di tempat tuh dia nangis Hmm. nangis gitu, jadi kayak maafin aku ya gitu. Terus ternyata emang
dia juga kan ngomongnya karena oral motornya juga kurang terstimulasi dan sebagainya lah gitu. Maksudnya sebenarnya gue ngalamin sih, maksudnya memang untuk di kawasan di antara teman-teman sejawat aja kayak waktu zaman kita kuliah ya, masih ada loh yang nanya, gila lo kuliah lama-lama cuma ngitungin gigi ya 32 biji gitu lah. Tapi ternyata maksudnya tapi emang stigma di masyarakat kita, PR kita semua sih kayak untuk ngasih tahu bahwa gigi tuh sepenting itu loh gitu. Atau kasarnya kayak waktu itu Mbak Lia inget gak sih, ya udah kalau kamu nggak mau nyikatin gigi anak kamu, berarti ibu juga nggak usah ganti sendok dari pagi, siang, sore, malam, besok pakai lagi sendok yang sama untuk makan gitu kan kasarnya Iya, gitu kan. betul-betul. Analoginya Mm-mm. Mbak Lia, ini halo Mbak Lia, sesama dokter gigi anak di Jawa Timur. Jadi Iya. sama, iya analoginya bagus banget. Jadi ibaratnya kayak Mm-mm. sendoknya nggak dipakai, nggak diganti, nggak dicuci dari pagi sampai malam Mm-mm. gitu. Terus sama aku juga pernah dapat pasien yang terus nangis, apalagi pas lihat anaknya dirawat dan harus Mm-mm. ditambal, itu kan lebih nggak nyaman lagi daripada pas disikatin gigi di rumah gitu. Mm-mm. Jadi memang intinya sepenting itu. Terus pentingnya buat apa sih? Buat pengunyahan gitu. Soalnya udah ada loh jurnal yang bilang bahwa si karies gigi ini berkaitan juga sama stunting. Jadi sangat amat bisa menghambat anak untuk makan gitu kan, padahal anak lagi Bener. masa pertumbuhan, butuh nutrisi yang cukup gitu kan. Jadi uh, kadang pusing kalau anak GTM kenapa, tapi suka lupa kayak tadi pasiennya Ica gitu ya, suka lupa oh ternyata giginya nih gitu. Yes. Terus penting juga untuk bicara gitu kan, penting juga untuk bicara sama untuk estetika juga gitu. Terus tadi Mm-mm. pasiennya masih mending bisa ngomong. Kalau misalnya masih 1-2 tahun kan Ya, masih nggak bisa nunjuk ya sakitnya di mana gitu. ya. Jadi mungkin ibu-ibu soalnya banyak yang nggak nyangka juga sih. Coba Ica paling muda pasiennya umur berapa? Yang Paling ditambal. muda yang udah ditambah, ya ampun 15 Maksudnya yang bulan ada ditambal. kali, setahun Iya, 2 aku bulan, 15 bulan setahun root 3 canal bulan. juga sering sih. Ya kan, udah kena syaraf. Itu kayak, kita kayak waktu kuliah gak menyangka hal ini akan terjadi sih. Betul, betul. Jadi Nah, bisa udah mm-mm, kena saraf dari umur setahunan loh ibu-ibu, kalau misalnya memang lengah banget. Nanti kita bahas ya gimana caranya. Kenapa, Cak? benar. Paling makanya kenapa ya? Maksudnya selalu selalu pada akhirnya misalnya ibunya bilang, "Dok, gimana sih ini tuh dari lahir, dari tumbuh udah kayak gini." Yes. Ini kenapa aku sama teman-teman aku bilang gitu, dokter gigi anak, kita Hmm, tuh sampai berbusa untuk nyuruh first dental visit gitu. ya, ya, Karena emang betul. segitunya gitu, emang kondisi gigi sekarang tuh segitunya gitu. Dan kan anak-anak Indonesia, mungkin ini juga ada hubungannya sama anak-anak Indonesia juga, vitamin D-nya ternyata kurang banget dan lain-lain. Terus Hmm, hmm, hmm. jadi emang begitu ada gigi Bu, cuma 2 mili aja, 2 mili itu udah bisa ditempelin bakteri penyebab karies gitu. Hmm. Jadi nggak usah nunggu gigi banyak dulu buat nunggu dia bolong gitu. Kadang pasien tuh kayak baru 2 giginya yang bawah, tahu-tahu dia udah patah. Tapi memang sih untuk kita sendiri pun eh, pembiasaan first dental visit di baby 12 bulan pun itu kan juga baru kan. Maksudnya kita kan juga baru rekomen itu kan kayak waktu zaman kita kuliah gitu loh. Jadi wajar kalau masa banyak dong. Dia merasa, ibu-ibu tuh ngerasa kalau datang ke dokter tuh ditanya, "Ibu ngapain? Anaknya masih setahun," gitu misalnya gitu. Terus gue bilang, Hmm, "Iya, hmm, makanya hmm. makanya emang nyiapin pertanyaan, nyiapin omongan ini." Terus ada yang bilang gini, "Nanti kalau aku ke dokter gigi cuma dibilang nggak apa-apa kok, giginya masih bagus." Lah, ya bagus dong. Bagus dong giginya. Iya, Bilang, bagus dong. Heeh. iya, Jadi males sebenarnya dong dok tujuannya apa sih ngapa-ngapain. pertama kali ke Ah, dokter gigi? Ya, kita bisa tanya ya cara sikatnya udah benar atau benar. belum. Terus biasanya banyak juga yang bawa pasta gigi dan sikat giginya sudah tepat atau Betul, belum gitu. Jadi memang benar. ibu-ibu juga
eh, harus berusaha mampu untuk menjelaskan ke orang sekitar gitu, ke suami, ke orang tua, ke mertua. Kalau misalnya ditanya ngapain sih gitu kan, mungkin bisa dijawab juga dengan iya soalnya sekarang edukasi ini sudah lebih menyebar luas, ilmu udah berkembang Betul. terus gitu. Mungkin zaman kita kecil nggak ada tuh first dental visit gitu, tapi aku sih mikirnya juga ini sih Cak, mungkin makanan sekarang juga beda kali ya sama zaman dulu, kayak kandungannya mungkin gitu ya, Iya, makanan-makanan yang di luar ya, bukan yang di rumah. Jadi iya. intinya adalah atau mungkin dulu sebenarnya banyak yang karies tapi belum terekspos ya kan, atau mungkin dokter gigi anak belum sebanyak sekarang gitu. Jadi yang rekomendasi tadi 12 bulan first dental visit itu sebenarnya asalnya dari American Academy of Pediatric Dentistry. Jadi kita Benar. mengikuti itu, kita dokter gigi Mm-mm. anak ya, terutama aku Ica dan teman-teman ini memang suka Tapi mengulang-ulang banget untuk iya, first dental visit. tapi sebenarnya apa yang kita ulang-ulang ya, yang kita ulang-ulang soal first dental visit, bahwa pasta gigi sebiji beras boleh dari gigi pertama lahir, itu tuh Mm-mm. nggak cuma ada di sosial media. Jadi sebenarnya kalau Mm-mm. ibu-ibu eh, sedikit, Kemenkes ya. nggak sedikit, iya buka, nyari apa, punya waktu, buka buku pink yang kita dapat dari rumah sakit atau buku Mm-mm. KIA yang kita dapat dari posyandu, ibu buka buka ke halaman perawatan gigi dan mulut, dan itu ada, Nek. Dan itu Oh, ada oke, banget. oke. Jadi di situ tuh ditulis bahwa kalian harus first dental visit waktu gigi pertama tumbuh. Dari gigi pertama tumbuh sudah menggunakan pasta gigi sebiji beras, dan terus harus apa, melatih meludah dan kumur minimal, itu tuh ada gitu. Jadi emang kayak aku tuh sampai ngetes di beberapa buku gitu, di bukunya anak-anak di Hmm. rumah, terus bukunya pasienku. Jadi sekarang pasienku kan juga kalau ada apa, ke rumah gitu, bisa ke klinik, kita minta buku anaknya, ya udah terangin aja dari Mm-mm. situ gitu, dan itu tuh semua buku ada. Terus ibu-ibu tuh Hmm. semua kayak, hah, jadi ada di sini ya dok? Iya, jadi tuh nggak perlu repot-repot follow Stella, follow Ica, follow apa Kejora dan si masih kecil. Sebenarnya itu buku udah dikasih dari anak-anak kita baru lahir di rumah sakit gitu, ya Oke, kan? oke. Gitu. Aku juga jujur nggak merhatiin sih kalau itu ada. Coba Jadi nanti di buku dilihat ya. KIA itu yang pink, kalau kalau RSPI mah nggak, bukan buku KIA ya pakainya ya. Iya, buku dari rumah sakit ya, coba nanti dicek ya. Berarti Coba, iya, semoga ada oh ya, juga ya. panduan itu juga sebenarnya ada di panduan Kemenkes RI ya. Yes. Jadi Mm-mm. bukan cuma kita sosok ngikutin yang di Amerika nih gitu, tapi di Iya. sini juga sudah direkomend sebenarnya. Oh ya, tadi lupa disebutin, Ica ini adalah founder dari Senyum Si Senyum Kecil, si nah bisa di kecil. follow juga. Ini Mm-mm. edukasi tentang kesehatan gigi anak, dan Ica ini sama bareng-bareng sama aku S1 dan spesialisnya di UI. Tadi lupa dibilangin di awal, biasanya bilangin sekilas. Nah, kita coba bahas, Cak. Jadi gimana sih caranya Mm-mm. mencegah si gigi berlubang itu? Jadi sebenarnya ya ibu-ibu, mungkin kadang rasanya kayak, aduh, kontrol per 6 bulan eh, mahal nih ke dokter gigi gitu. Tapi Yes. coba deh bandingin harga Coba harga kita kontrol breakdown. sama ditambal. Ha-ha. Nah Benar. itu tuh jauh lebih lebih baik mencegah lah di mana-mana. Dan Benar. minggu lalu aku juga live sama Mbak Anissa Steviani gitu. Nah beliau Yes. bilang kan sebenarnya kita udah bisa menyesuaikan nih, kira-kira mau ke rumah sakit atau klinik mana atau ke puskesmas gitu kan, pakai BPJS bisa ya. Kemarin Ica sempat Free. bahas di IG story-nya. Jadi Mm-mm. intinya bisa sebenarnya kita kalaupun misalnya mau ke rumah sakit A gitu, ya udah kita cari tahu harganya berapa, terus ditabung deh, jadi setahun 2 kali gitu, bapak ibu anak check up semua, ya udah, jadi kita udah spare duluan gitu gitu sih. Coba Cak, jadi tips pertama supaya nggak bolong gigi anaknya. Tips pertama yaitu, pertama banget anak itu lahir, kita Hmm. bersihin gigi dan mulutnya. Terus, dan tips ini itu akan ngebantu ibu-ibu nggak cuma soal gigi, tapi juga Oh. perkembangan oral motorik, oral sensorik. Jadi sensorik yang mesti distimulasi ini nggak cuma sensorik yang sensory play, bermain tangan dan lain-lain, tapi Hmm. oral motor, oral sensor itu juga. Dan itu nanti akan ngebantu banget sama proses MPASI Ya, gitu. betul. Terus kedua, pakai deh pasta gigi sebiji beras
dari gigi pertama tumbuh. Kan simple kan? Sebenarnya simple. Lalu kasih kunjungan ke dokter gigi. Ini paling penting sih. Maksudnya ini yang juga selalu miss, bahwa kunjungan ke dokter gigi itu dari gigi pertama tumbuh atau maksimal 6 bulan dari gigi pertama Ya. tumbuh. Nah, Atau di 12 coba tahun, 12 bulan. 12 bulan. Jadi soalnya biasanya ibu-ibu biasanya 12 bulan itu udah pada tumbuh gigi. Tapi tenang ya, tenang. Gigi pertama itu tumbuh range-nya jauh nih, dari 4 sampai 15 bulan. Jadi ada yang 4 bulan udah tumbuh, ada yang Ya. di atas tahun baru tumbuh. Batasnya itu 18 bulan. Kalau belum tumbuh, coba cek ke dokter gigi anak gitu. Makanya diambil garis tengahnya kurang lebih 12 bulan. Itu adalah mayoritas sudah pada tumbuh, jadi sebaiknya first dental visit. Nah, coba di breakdown lagi, Cak. Jadi kan pertama bersihin dari lahir. Nah, biasanya aku selalu bilang gini sih, kalau misalnya lagi edukasi gitu, aku selalu bilang, mungkin bukan kayak, ya sore ini lahiran, malamnya langsung bersihin. Pasti kadang lupa lah ya, namanya lagi riwah kan, pemulihan ya. Gitu ya. Paham banget, tapi kalau ibu baru kayak kemarin tuh, aku habis lahiran dia, ya emang teler banget kan. Jadi, aku tuh baru bersihin gusi dan lidah beberapa hari lah, lupa, sampai seminggu setelah lahir baru bersihin. Tapi awalnya tuh sehari sekali dulu, tapi setelah sebulan aku 2 hari sekali. Jadi dibiasakan 2 kali sehari. Dibiasakan 2 kali sehari seperti menyikat gigi. Caranya bisa pakai waslap atau kasa, dicelupin ke air matang hangat, terus diperas deh jadi lembab. Karena kalau kering kan nggak keangkat ya, Cak ya. Nah, tenang aja kan, itu cuma air doang diperes. Jadi bukan, iya, nggak, soalnya nanti banyak yang takut jadi tertelan, jadi tidak ASI eksklusif gitu. Iya, itu banyak. Padahal banget maksud kita biar lembab aja gitu. Terus karena kalau misalnya kering tidak terangkat sisa susunya, jadi yang dibersihkan apa sih? Sisa susu yang menempel di lidah sama gusinya juga. Nah, itu bener banget buat stimulasi oral tuh penting ya. Jadi anak nanti mempersiapkan MPASI lebih baik dan lebih mudah untuk disikati saat udah ada giginya. Jadi nanti pas udah mulai 4-5 bulan bisa pakai sikat silikon ya, Cak ya, itu buat pijit-pijit gusi, itu juga menstimulasi. Nanti setelah ada giginya bisa pakai sikat atau pakai kasa dulu aja kalau baru 1-2 gigi, soalnya lebih ngangkat kotorannya. Bener nggak, Cak? Bener-bener. Sama ini ya, aku ngerti banget sih. Waktu itu pernah seminar, terus nah, pernah webinar gitu. Zaman gue masih PPDGS tuh, bukan webinar ya, seminar gitu. Nah, di situ ada beberapa kelompok yang ASI eksklusif gitu, komunitas. Pertanyaan pertama saat kita bilang basahin sedikit dengan air hangat, itu langsung gini, loh, ganggu dong nanti kalau tertelan ASI eksklusif, kan lagi ASI eksklusif, nggak boleh. Terus basahin pakai ASI bisa nggak? Loh, jadi yang salah, jadi maksudnya ya tadi yang kayak nenek kasih tahu, bahwa diperes. Jadi kita cuma pengen lembab aja, hanya melembabkan aja gitu. Jadi nggak yang bukan ngeguyur juga. Iya, jadi juga nggak akan ketelen gitu loh. Karena kalau kasar kasihan juga kan babynya gitu. Pernah sih ada yang nyaranin kalau misalnya pakai jadi kan bukan buat minum juga ya, Stel ya. Pakai apa, Cak? Bukan. Pakai ASI-nya. Cuma maksud aku kalau ASI-nya sendiri kayaknya sama aja dong. Karena kan kita sebenarnya pengennya ngebersihin sisa ASI. Iya. Tapi sih sebenarnya nggak usah sampai yang satu lagi, ibu-ibu suka sedih gitu, kayaknya susah banget dong bersihin yang di pangkal lidah masih putih-putih. Nggak apa-apa, itu kalau asal tidak menumpuk, itu lemak ASI-nya masih bisa dicerna kok sama anak-anak gitu. Iya, tapi kalau misalnya tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan jamur ya, Cak ya. Jadi dia numpuk putih tebal, terus jamur bisa tumbuh di situ. Jadinya akibatnya apa? Bau mulutnya tidak sedap kan kalau bau. Iya, nggak, tapi kalau bau bayi kan saya emang lucu kan, bau ASI gitu. Tapi kalau ini nggak lucu lagi kalau udah kena jamur gitu, kayak asem-asem nggak enak gitu kan. Terus pas nanti akhirnya bisa dibersihkan, itu agak perih sih biasanya, karena kan meninggalkan area kemerahan dan semakin tebal. Ingat aja gini, semakin tebal semakin susah dibersihkan sih gitu. Dan biasanya tuh menjadi suatu lingkaran gitu ya. Kalau misalnya susah dibersihkan,
Terus jadi ya udah dia nggak Heeh. tega soalnya anaknya nangis, jadi makin nggak dibersihkan Iya, lagi gitu. nah, Gitu. Nah, bener terus makin susah. eh, makin susah. Nah, nanti begitu ada giginya, tadi kan kalau misalnya giginya masih sedikit bisa pakai kasa aja dulu atau waslap. Nanti begitu udah banyak gigi, banyak tuh maksudnya kayak 4 gigi gitu. Nah, itu bisa pakai bisa pakai sikat gigi yang buat anak-anak yang bulunya lembut, gagangnya juga kalau dipegang tuh enak. Jadi dia bisa belajar pegang, tapi juga kita harus tetap sikatin dengan pasta gigi berfluoride sebiji beras. Jadi 0 sampai 3 tahun sebiji beras, 3 sampai 6 sekacang polong ya, ibu-ibu. Dan capek sih pasti nanti kalau ngomong, tapi nanti kan belum bisa keluar. Iya, makanya sebiji beras Baca aja. aja. Kalau sebiji beras kalau sebiji beras saja itu aman jika tertelan gitu maksudnya. Justru Iya, kalau iklan-iklan yang bilang pasta gigi aman untuk ditelan itu sebenarnya justru salah. Ya nggak, Cak? Itu karena betul, artinya tidak ada betul. fluoride. Dan Hmm, kedua, kita tuh kayaknya akan lebih baik mengajarkan hal dengan baik dan benar tuh dari awal gitu, bahwa yang namanya pasta mm, gigi itu ya nggak untuk ditelan. Jadi betul, betul. bahwa Heeh. sampai dia SD, sampai dia udah gede gitu ya, saat dia udah bisa kumur pun dia tuh udah tahu bahwa pasta gigi itu tidak untuk ditelan gitu. Jadi Mm-mm. ngapain kita, soalnya kadang ada ibu-ibu, kita takutnya kalau misalnya kita kasih pasta gigi yang aman ditelan, akhirnya Mm-mm. kita nggak biarin tuh, padahal kan kandungan Betul. pasta gigi itu ada paraben, ada SLS, ada macam-macam kan, dan pasti Mm-mm. nggak boleh juga kan, mendingan dari awal kasih tahu, tetap speed, walaupun waktu itu dia nggak sengaja nelan gitu kan, karena dia belum bisa kumur, Mm-mm. tapi dia tetap tetap speed gitu, tetap ngeludah. Mm-mm. Jadi tetap dikasih tahu sih ini Iya, bukan terus makanan. ini Terus kalau apa, misalnya masih masih kecil iya, banget, kan susah kan, maksudnya disuruh, ngajarin speed. Jadi ya udah dilap lagi aja dengan kasa atau aslap supaya bener meminimalisir yang tertelan gitu, ibu-ibu. Gimana, Cak? bener. Tapi sebenarnya kalau udah pernah nyoba, biasanya yang komen, tapi anakku belum bisa nelan, tapi anakku belum bisa berkumur. Biasanya style yang komen itu belum pernah nyoba. Bentar. Karena sebenarnya saat Hmm. kita cobain sendiri tuh, sebiji beras itu begitu kena gigi habis. Jadi nggak ada juga Iya sisa sih, yang, nggak ada sisa. iya kan? Heeh. Nggak ada sisa Ya ada juga sih yang tertelan sebenarnya. sedikit lah. Heeh. Mm-mm. Makanya dibuat panduan itu gitu. Kalau misalnya sebiji beras itu sebenarnya aman tertelan. Tapi kalau meminimalisir ya dilap lagi aja gitu dengan kasa. Dan kenapa sih penting banget si fluoride ini? Oh ya, jadi gini, iya benar-benar apa si fluoride ini pokoknya diajarkan kan pasta gigi itu memang bukan makanan, jadi nggak boleh ditelan gitu. Terus simpan di tempat yang aman. Nah makanya gunakan Anak sebiji tuh beras nggak ada dua yang kali pakai sehari sipro. itu aman. Kalau misalnya mau sikat gigi sendiri, nggak usah dikasih pasta giginya. Kalau misalnya ibu sikatin, baru dikasih si pasta giginya. Nah, kenapa sih penting banget si fluoride ini? Soalnya dia bisa mencegah gigi berlubang dan belum ada zat yang sebaik fluoride untuk mencegah si gigi berlubang itu. Dan fluoride-nya juga harus berkontak sama gigi ya, Cak ya. Jadi kadang lucu sih banyak Benar. yang nggak mau pakai pasta gigi berfluoride, tapi dok boleh nggak minum suplemen fluoride gitu? Sebenarnya itu malah nggak perlu sih gitu. Iya, benar, benar. Terus balik lagi nih, nah tapi ntar udah pakai pasta gigi berfluoride, udah segala macam, sikat gigi udah rajin 2 kali sehari, tapi tetap nggak bawa anak ke dokter gigi gitu. Soalnya misalnya Mm-mm. dia menolak bawa anak ke dokter gigi, tapi akhirnya bilang gini, pernah pernah ada cerita ya, pasienku sendiri style, jadi dia Mm. em, datang dengan keadaan parah banget, udah 3 tahun Mm. dia udah parah Mm. banget. Terus aku tanya, loh bu kenapa baru dateng gitu, Mm. dok, aduh maaf ya dok, soalnya kita nih tersangkut biaya, jadi kita Mm. akhirnya kita nggak jadi bawa ke dokter gigi. Justru justru kalau masih ada yang berpikir seperti itu Mm. salah kaprah banget. Jadi dia tuh kayak bola es gitu, yang semakin dibiarkan jatuh akan semakin besar. Jadi efeknya juga Mm. akan semakin gede. Mungkin ibu-ibu bisa simple kayak, ya udahlah kalau gitu, kalau emang mahal banget cabut aja.
Tapi masalahnya gigi itu tuh nggak sekedar oh ada gigi cabut nanti tumbuh lagi, tapi tumbuhnya kapan, belum lagi ada yang giginya kemarin kayak pasienku ternyata nggak ada gigi, nggak ada benih gigi tetapnya, belum lagi bicara, belum lagi mengunyah, aduh macam-macam banget ya. Sebenarnya nggak sesimpel pikiran itu, cuma emang kita bisa, aduh anaknya, cuma kita bisa kok, bisa bertahap sebenarnya. Iya, Oke, benar-benar. bentar. Terus tadi aku lupa mau ngomong apa. Iya, jadi tuh apa tetap perlu periksa ke dokter gigi. Kenapa? Karena kalau misalnya ada lubang yang kecil itu belum bisa dirasakan rasa sakitnya gitu. Dan biasanya orang tua nggak bisa melihat kasat mata, jadi memang butuh bantuan dokter gigi dengan alat-alat sedemikian rupa, dengan pencahayaan yang cukup dari kursi gigi, itu baru bisa terlihat si lubangnya gitu. Jadi memang sebaiknya sih tetap periksa ya. Kemarin kayak ada di highlightnya dokter Ica ya, kemarin bahas soal biaya, maksudnya BPJS ya. Bisa juga kan ternyata. Benar-benar. Jadi kalau boleh screenshot maksudnya peraturannya bahwa Vaskes 1 wajib kasih perawatan untuk giginya. Jadi maksudku jangan sampai banyak tuh ternyata yang curhat di Vaskes 1 selalu ditolak, padahal misalnya anaknya udah kesakitan mau makan. Nah, itu udah hak kita untuk dapat rujukan, karena biasanya di Vaskes tingkat 2, tingkat 3 ada dokter gigi anaknya. Gitu. Bahkan sekarang kayak iya. iya, benar udah banyak banget. Biasanya Vaskes Ini sinyal siapa nih yang jelek kesini gimana? Masih bisa dengar saya nggak? Semoga bisa ya. Iya, jadi oh Ica, udah. Tadi freeze. Oke, lanjut. Gimana, ada Ca? telepon. Oh, Ada telepon. Jadi emang untuk ngasih tahu orang bahwa nih udah bisa BPJS. Kan kita ingat ya dulu kita pernah stase di Harapan Kita ya, Stel. Banyak banget pasien yang walk in dia pakai BPJS, sekian dirawat di bius umum, sekian juta ya, belasan juta, dan pasiennya nggak keluar duit sama sekali gitu. Jadi sebenarnya program pemerintah sendiri untuk gigi pun udah bagus banget, dan di puskesmas sebenarnya dia itu menyediakan perawatan sederhana. Puskesmas Vaskes 1 yang terima BPJS dia menyediakan perawatan sederhana, termasuk penambalan sederhana pada anak. Termasuk. Jadi tapi tambalnya GIC, Nek, tapi nggak komposit. Ya nggak apa-apa, udah cukup dong. Emang kalau ya pokoknya itu masalah bahan tambal sih ibu-ibu, intinya itu justru bahan tambal yang sering kita pakai sih di anak-anak gitu. Buat anak-anak, benar. Nah, terus tadi iya, jadi sikat gigi kita harus tetap sikatin gigi anak sampai anak berusia 7 sampai 8 tahun. Karena menyikat gigi itu suatu keterampilan yang butuh detail gitu, harus sampai ujung, terus gerakannya memutar segala macam. Jadi jangan dilepas begitu saja. Kadang soalnya mulai lengahnya itu di TK, anak udah mau sendiri, ya udahlah daripada berantem gitu. Terus udah gitu di TK tuh ada kegiatan sendiri. Iya, udah gitu kadang di TK tuh mereka punya kegiatan sikat gigi bersama. Ya, benar-benar. Nah, dari situ orang tua merasa anaknya udah bisa. Gitu. Jadi akhirnya dilepas tuh. Makanya rata-rata banyak yang lepas tuh di TK tuh karena dia udah sikat gigi bersama di sekolah gitu loh sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya belum bisa. Belajar sendiri tentunya perlu, tapi kita tetap harus menyikati lagi setelahnya, atau sikatin dulu baru anak sikat sendiri, dan itu kita harus bisa menjelaskan gitu ya. Iya, siapa tuh masih ada kuman tuh di ujung sana, biar ibu lihat dulu, sekarang buka mulutnya. Terus bisa juga sikat gigi bareng depan cermin, terus bergantian sikat, jadi anak juga diminta sikatin kita supaya dia juga ada rasa supaya dia merasa gue berperan juga nih gitu, bukan cuma kayak kok aku doang sih yang disikatin, aku nggak boleh sikatin mamaku misalnya gitu. Terus benar. Terus nanti usia 8 sampai 12 sifatnya mengawasi atau menemani, jadi jangan ditinggal juga, soalnya nanti suka buru-buru cepet-cepet gitu. Betul. Terus ada tips biar anak mau sikat gigi, soalnya kita kayak sering banget deh kita dapat DM kayak gitu,
Dan baru tadi siang Iya, ada followers aku nanya, bisa katanya takut bikin trauma sehingga gangguan mental, nanti mengganggu otak dan tahu saraf nggak? kalau misalnya sikatnya dipaksa gitu, kayak mereka setakut Hmm. itu gitu. Enggak Tapi ya, itu enggak ya. mitos Yang ya penting ibu-ibu. betul, dan anak tuh mesti tahu kenapa dia perlu sikat gigi. Aku pernah lagi Ya. ngomong ini, Bu, anaknya dikasih tahu kenapa dia harus disikat giginya dan berapa lama dia mau buka Mm. mulut gitu loh. Tapi dipotong kayak Dok, emang anaknya ngerti? Ngerti gitu. Anak tuh ngerti sepinter itu. Dan kedua, kalau dia nggak pernah disounding, dia nggak pernah dikenalin, terus ujuk-ujuk kita lagi sempet kita sikat giginya, ya bete lah dia gitu. Apalagi misalnya dia lagi seru nih, Ya. lagi seru main Lego, lagi asik Mm-mm. mau bikin bangunan yang ada di kepala dia gitu ya, dia punya proyek sendiri di kepala dia, terus tiba-tiba kita, yuk dek sikat gigi sekarang, itu anakku juga marah gitu. Kalau misalnya Mm. aku lagi sempet Mm-mm. terus tiba-tiba anakku sikat gigi yuk gitu, pasti marah. Kenapa? Ibarat kayak kita aja, misalnya kita mau ada deadline besok, kerjaan kita mesti selesai, terus tiba-tiba malamnya pas suami ngajakin makan di luar, bukan nggak mau, ngerti gak sih, gue mau Iya, ngerjain iya. deadline gue dulu gitu. Jadi intinya Iya, sih benar-benar. emang jamnya sama aja kayak training, apa ya, feeding rules, sleep training, itu Mhm. semua semua harus dibangun pakai rutinitas, Konsistensi. pembiasaan dan konsistensi. Jadi Iya. nggak dalam semalam doang bisa ngebiasain. Jadi anakku Aira yang ya style kan dia juga jerit-jerit ya, jadi Mhm. umur-umur anak-anak kita nih Adriana sama, jadi kayak dia marah banget gitu loh yang namanya sikat gigi. Sepertinya freeze lagi nih Ica. Iya, jadi ibu-ibu, ini kalau mungkin ada bumil yang lagi mendengarkan juga, percayalah kalau dimulai dari bayi. Oke, selamat datang kembali. Bentar-bentar, nih Ica soalnya lagi di jalan nih, jadi mati-mati. Udah, Cak, lanjut. Bisa dengar nggak, Cak? Terus Hmm. bisa, terus kedua si Aira ini kan gue Hmm. aku paksa karena kan dia harus sikat gigi, cuma sesudah Hmm. sama sebelumnya, sesudah dan sebelumnya kita tetap bikin eh, positif gitu, jadi tetap, ye kamu keren, ye kita sikat gigi ya sekarang gitu. Tapi anaknya juga Hmm. sesudahnya sama sebelumnya happy baby juga gitu, walaupun pas disikat dia nangis kayak abis dicubit gitu loh, kayak abis vaksin. Nah sekarang nih Aira nih, kalau aku tanya, aku kan masih punya videonya Aira. Aira ini siapa? Siapa nih yang sikat giginya nangis-nangis? Aira ya? Bukan, Ade. Aira sikat giginya nggak nangis gitu. Jadi sebenarnya dia juga nggak Hmm. inget, nggak jadi Jadi gini trauma sih, asal. eh, Iya, yang penting tuh dia tahu bahwa itu sesuatu hal yang untuk kebaikannya. Jadi percayalah bahwa anak mengerti. Jadi kita harus afirmasi ulang-ulang. Nah, sumbernya itu adalah kita sebagai orang tua harus yakin dan ya kita harus yakin bahwa ini tuh untuk kebaikan dia. Aku melakukan hal yang baik gitu, bukan kayak aku lagi mukulin dia gitu kan, nggak kayak gitu kan. Aku tuh lagi sikatin gigi dia. Jadi meskipun dia nangis dan bikin kita kadang kesel, Icanya kelempar lagi. Jadi iya kalau misalnya dimulai dari baby banget, aku melihat sendiri sih di anakku itu pembiasaannya lebih baik ke belakangnya. Tapi memang aku juga merasa saat Gia anakku ini sudah mulai toddler, itu udah mulai kelihatan kayak kadang nggak mau, kadang berontak gitu. Di usia 13-14 bulan, nah itu mulai kelihatan. Ya, Simply mungkin nggak suka aja disuruh tiduran, terus disikatin. Atau kadang depan cermin sih, kalau depan cermin dia lebih lebih mau gitu. Cuma cuma sebentar doang sih, dan bukan nangis yang hai. heboh gitu. Kalaupun udah selesai, hai Cak, kalaupun udah selesai, Mm-mm. biasanya sih berhenti nangisnya. Kalaupun masih nangis ya itu tadi tetap dikasih tahu kayak, oh, terima kasih sudah mau disikatin giginya sebentar biar bebas dari kuman atau apa gitu dengan kata-kata Mm-mm. positif. Jadi mereka juga Mm-mm. ngerti kok lama-lama gitu dan tidak akan kayak trauma terus nanti Betul, atau kayak gangguan mental gitu yang tadi ketakutan. benar. Justru maksudnya kita harus menyingkirkan dulu ketakutan-ketakutan itu sih karena kalau misalnya kita sendiri ragu,
ya anaknya juga merasakan keraguan itu dan mereka merasa ada Yes. celah nih kalau aku nangis pasti berhenti gitu. Mereka tuh pinter loh sebenarnya. Iya. Iya, jadi tadi aku Terus cerita si Gia tuh mulai kelihatan sih uh-uh, kadang kayak nggak udah mau mulai atau kayak pengennya pegang sendiri gitu. Cuma ya mesti dikasih tahu gitu. Tetap harus dikasih tahu sih. Dan tuh tadi aku bilang apa ya, Ca? mm-mm, Iya kalau misalnya uh-uh, berontak ya bisa berdua juga mungkin dibantuin pegang gitu. Percayalah bahwa itu bener lebih baik daripada anaknya nanti bolong terus ke dokter gigi deh. Itu lebih dipegangin. iya untuk ditambal gitu. Nggak maksudnya kadang ibu-ibu mungkin belum kebayang ngapain sih sekarang kita tuh sikat gigi capek-capek anak berontak terus kita paksa gitu kan. Mereka mungkin belum kebayang gitu. Makanya aku sama Ica Bener, sharing betapa banyaknya pasien kita yang penyesalannya tuh pasti datang di akhir sih di klinik gigi gitu kayak bener, ah bener. iya tahu gitu aku lebih rajin tahu gitu ini tahu gitu itu gitu dan kita pun sebagai ibu ikutan sedih sih melihat pasien kita Betul. seperti itu ya karena kita ya maksudnya kita juga punya hati lah ya namanya sama ibu kan jadi kayak ah iya kan apakah kadang tuh aku jadi kayak masih kurang keras lagi nih edukasinya gitu loh. Iya, terus kadang nggak teganya tuh biasanya karena orang rumah. Jadi, Bu, kalau misalnya Mm-mm. lagi nonton live ini, atau misalnya baca highlightnya Stella, baca highlight aku, atau senyum si kecil, Mm-mm. itu bawa ke orang rumah. Bu, Mm-mm. ya nanti kita mau ini ya, mau ajarin dia sikat gigi. Jadi kalau seandainya nanti ada nangis-nangis, nggak apa-apa, toh cuma sebentar. Terus di awal, oh ya satu lagi, target kita tuh satu sisi itu misalnya 10 detik atau 20 detik gitu ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. setiap detik itu bermakna. Jadi kalau emang hari ini dia cuma bisa di 3, 4, 5, nggak apa-apa. Tapi sedikit demi sedikit tuh uh, harus diapresiasi gitu. Jadi si anak nih juga tetap, hore, sekarang kamu hebat ya. Kamu udah bertahan sampai 10 detik. Besok kita jadi Mm-mm. 12 ya. Karena kan kalau 2 menit itu kita bagi 6 tempat sekitar 20 detik setiap sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Itu tapi Ya. biasanya sih gini ibu-ibu 2 menit itu kalau giginya udah lengkap di 3 tahun sih biasanya aku Yes. bilangnya. Mungkin kalau Benar. cuma satu ya udah nggak usah kelamaan Ya kalau udah satu gigi dua dua puluh menit detik. juga. Iya gitu. Sama. Terus Kejora tuh bikin lagu ada di Spotify judulnya Ayo Sikat Gigi. Iya. Itu lagu lamanya 2 menit jadi bisa buat nemenin sikat gigi. Sebelumnya aku mau bilang lagi nih kalau ada yang mau tanya tulis di komen. Terus nanti terakhirnya ada pertanyaan dari kita yang bisa jawab dapat buku Kejora yang ayo apa namanya yang gigiku sehat dan kuat sama buat 5 orang yang ngepost di IG story-nya kesimpulan dari IG live ini nanti ada goodie bag dari kita ada 5 nih. Nah nanti pas ngepost jangan lupa tag Anissa Rizky Amalia, Anissa R Amalia ya. @senyum si kecil, Atau senyum si kecil. @Indonesia, @lesmana Stella. Semuanya harus di tag. Terus iya kenapa sih kita pengen coba bikin apa pengen ajak ibu-ibu bikin kesimpulan supaya ibu-ibu ikutan menyebar edukasi ini gitu. Terus Yes. ini ada yang komen udah disikatin masih bolong. Kita belum baca soalnya nggak cuma Ya. masalah sikat gigi ya, tapi ada beberapa. Oh ya, sikat gigi itu juga pastikan semua permukaan gigi kena bibir atas disibak, diangkat, bibir bawah juga dijeberin ke bawah, pipinya dibuka pas sikat gitu. Jadi bukan cuma kayak Iya. sikat-sikat sekilas gitu. Mau apa gitu. Sama Terus apalagi kalau penyebab udah gigi sikat berlubang, Cak? gigi, Coba. Mm-mm. gini-gini, kita tuh kayak main jungkat-jungkit Bu Ibu. Jadi sikat gigi satu, terus kunjungan ke dokter gigi dua, sejak gigi pertama tumbuh, itu guna namanya faktor proteksi. Jadi ibarat casing handphone kita, ibarat Gorilla Glass, tempered glass yang kita pakai di handphone. Itu, oke? Nah, Ya, ini kebetulan lagi supaya dimainin anakku. supaya handphone kita nggak rusak, kita pakai Heeh. casing, yaitu tadi faktor proteksi yang si Ya. fluoride tadi, sikat gigi. Tapi sekarang gini deh. Nah, terus tapi yang kedua adalah faktor resiko, faktor penyebab. Faktor penyebabnya gini, handphonenya jatuh dari atas meja atau handphonenya jatuh dari lantai 2. Ibarat casing Sorry. kita mau sebagus apapun, mau udah kayak apapun, kalau dari atas meja pasti belum bolong, belum pecah. Tapi kalau casingnya kita lempar dari lantai 2, itu
mau iPhone 13 juga rusak gitu. Jadi makanya faktor penyebabnya inilah yang harus dicari. Cari taunya gimana? Kunjungan ke dokter gigi sejak gigi pertama tumbuh. Jadi kita bisa tahu. Kita pasti akan tanya-tanya sih Bu. Kalau kunjungan pertama itu pasti banyak apa ya? Bincang-bincang. Ibunya bolong nggak? Dietnya gimana? Makannya apa aja? Terus jarak makannya gimana? Feeding rules-nya gimana? Sleep trainingnya gimana? Tidurnya masih pakai susu nggak dan lain-lain. Itu kayak banyak banget. Jadi Oh iya, tadi proteksi maksudnya. sebesar apapun ya mesti diimbangi faktor resikonya juga harus diatur. Iya. Nah, Maaf tadi ya maksudnya Gia. Ica. Bosen dia pengen ngajak main. Apa namanya tadi tuh Ica bilang gigi ibunya bolong atau enggak, itu maksudnya adalah karena karies gigi bakterinya bisa ditularkan kalau misalnya kita meniup makanan anak kita cium-cium anak kita, itu bisa banget bakterinya berpindah. Tapi bukan berarti jadi turunan ya ibu-ibu. Soalnya banyak yang kayak, aduh pantesan aku nih soalnya keropos juga, jadi anakku iya enggak. Sebenarnya itu bisa banget dicegah. Ya, jadi itu bukan menjadi excuse gitu ya, karena memang gini, saat kita hamil, usia 6 minggu kehamilan itu pembentukan gigi susu sudah dimulai ya Cak. Jadi kalau misalnya ada ibu yang hiperemesis, jadi kayak muntah-muntah berat atau demam tinggi, itu berpengaruh sih ke struktur giginya, atau bayi prematur. Sama defisiensi vitamin D sekarang baru tahu. Oh oke. Ya betul. Jadi bisa berpengaruh ke struktur giginya. Pengaruhnya apa? Jadi lebih nggak seperfect gigi yang seharusnya. Tapi bukan berarti dia langsung bolong gitu. Itu tetap bisa dicegah. Tapi kita harus ekstra berarti merhatiinnya. Caranya itu rajin sikat gigi tadi. Pokoknya dari lahir dibersihkan gusi lidahnya. Terus malam di atas 1 tahun sudah tidak menyusu tengah malam, baik ASI ataupun sufor, tidak mengemut kalau makan, dan kurangi makan makanan manis gitu. Nah, terus ada yang nanya nih, Dok, mau tanya, kalau anak giginya aman aja, nggak ada white spot, tapi mau dipakein toothmousse, boleh nggak? Enggak. Bahkan sekarang masih lebih direkomendasikan untuk fluoride varnish. Jadi intinya gini, toothmousse itu kayak obat, nggak semua butuh gitu. Jadi kayak dia cuma perlu saat emang udah ada masalah, bukan pencegahan. Nah, pencegahan yang terbaik tetap fluoride. Dan yang perlu diketahui bahwa toothmousse itu tidak dapat menggantikan fluoride. Ya, betul. Jadi banget. Suka ada yang suka serius deh. Ini masih banyak, bahkan untuk teman-teman kita juga. Kalau dibilang jangan ini ya, udah tuh ngapain sih sikat gigi pakai fluoride? Ini toothmousse-nya aja dipakein sama sikat giginya gitu kan. Terus padahal cara pakai toothmousse kan nggak kayak sikat gigi gitu. Padahal ini beda. Sebentar. Ada mbak. Sebentar. Iya. Padahal kan cara pakai toothmousse. Iya, ini aku yang hilang apa? Oh, udah ya. Jadi nanti aku yang matiin. Sorry. Udah. Nah, terus ada yang nanya nih, Cak, Dok mau bertanya kalau gigi geraham anak terlanjur bolong gimana ya, usianya 3 tahun? Aduh, sedih banget ya. Padahal gigi geraham tuh, tapi mesti dicari tahu nih, padahal kan gigi geraham itu yang paling terakhir tumbuh. Jadi kalau sudah sampai lubang, berarti penyebabnya cukup berat nih. Gitu, antara kita memang sikat giginya cukup sulit dan lain-lain sih. Tapi kalau sekarang ke dokter gigi dulu, pengenalan dulu, terus kalau bisa kunjungan kedua juga langsung ditambal. Atau misalnya di depan kita bisa SDF dulu. Soalnya kalau langsung penambal, intinya sih harus ke dokter gigi ya ibu ya. Ke dokter gigi ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi kalau udah 3 tahun, baiknya sih langsung ke dokter gigi untuk melakukan penambalan, jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Karena sebenarnya penambalan itu kalau dilakukan dini itu nggak memakan waktu. Biasanya 1 kali kunjungan dia udah bisa lakukan penambalan, dan harga perawatannya juga nggak terlalu mahal. Aica, iya. Gitu. Maaf akunya terlempar. Betul. Jadi intinya kalau sudah ada lubang,
segera ke dokter gigi anak untuk dirawat sih gitu. Betul. Oke. Jadi jangan eh ditunda-tunda. mm-mm. Jangan ditunda ya, karena Wah. lubang itu kalau misalnya didiamkan dia akan semakin lebar gitu dan semakin dalam. Nanti bisa bikin sakit, bengkak, demam, dan anak jadi tidak mau makan. Terus apa lagi ya? Udah sih, sama persiapan kalau ke dokter gigi ya paling kita Bener-bener. harus sounding terus ke anaknya gitu, bacain buku, Shaina udah lihat turun nih. video, terus role play di rumah. Jadi periksa boneka atau saling periksa antara orang tua dan anak Salah seperti tutup itu ya. sih. Salah tutup. Udah Iya di semua sana. sih ya, Cak. Paling aku mau kasih satu pertanyaan buat yang bisa jawab nanti dapat buku Kejora yang Ayo Sikat Gigi. Apa sih, Gigiku Sehat dan Kuat. Pertanyaannya, coba ketik di kolom komen. Jadi first dental visit itu Mbak direkomendasikan salah mbak kapan? yang ditutup. Coba klik di kolom komen. Terus jangan lupa ya buat 5 orang yang ngepost di IG Story, terus nge-tag Kejora Senyum Si Kecil, IG aku ini dan IG Ica. Nanti bisa dapat goodie bag gitu. Jadi post Iya. kesimpulan dan poin-poin yang penting. Tadi aku udah kasih pertanyaan nih, tapi belum ada yang jawab pertanyaannya, kapan first dental visit? Oh iya, mau share. Udah ada yang Ada jawab belum ada sih? Aku nggak satu, bisa lihat. ada Mhm. tunggu. Ada satu ibu cerita sama aku. Dia emang bukan tipe yang ekonominya cukup gitu ya, Nek. Apa style. Mhm. Jadi tapi dia menyisihkan yang harusnya budget ulang tahun anaknya itu buat ke dokter gigi. Hmm. Gila, oke, gila, maksud aku salut banget sih gitu. Soalnya Salut soalnya banget. sebenarnya ini kembali lagi ke kitanya sih sebagai orang tua gitu kan. Anak tadi Stella sempat sebut bahwa dia nggak bisa kemana-mana sendiri gitu, dia nggak bisa bawa diri dia ke dokter gigi gitu kan. Nah terus halo, nah jadi si Iya, iya, udah. si udah ya maaf ya. Jadi emang ini tuh emang kita sebagai orang tua yang harus ngerubah mindset bahwa untuk bawa anak ini ke dokter gigi gitu. Emang ini tuh sepenting itu karena nggak ngejamin gitu. Aku ada ada orang tua, anaknya kooperatif, oke banget gitu ya, nggak takut sama sekali ke dokter gigi, giginya hancur, asuransinya unlimited gitu ya, istilahnya kita kasarnya dia nggak mikirin biaya deh, tapi ya datangnya setiap sakit, pada akhirnya nggak selesai perawatannya gitu. Maksudnya dia datang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, lalu setiap datang kan jadinya cuma tampil sementara gitu kan. Dok, kok tampil sementara terus? Kok nggak ditambal tetap? Ya, ibu terakhir balik kapan? 3 bulan yang lalu kan? Jadi Nggak mesti ulang bisa. lagi Kalau gitu. yes, gue bilang. Kalau mau nggak bolak-balik, berarti kita kerjasama untuk waktunya. Jadi emang di awal kayaknya kita ibu-ibu harus siap untuk banyak ngobrol sama dokternya sih. Jadi emang kita mesti bikin bonding sih, karena menurut aku nih masalahnya bukan di ekonomi aja gitu. Ya kayak tadi ada ibu yang bisa nyisihin budget mainannya, budget ulang tahunnya untuk bawa dia ke dokter gigi gitu, daripada kita beli toothbrush mahal-mahal gitu ya. Mendingan itu tuh disisihin buat konsultasi langsung ke dokter giginya gitu. Malah lebih berguna gitu. Jadi tahu misalnya kita sikat giginya, oh ternyata ada blind spot. Jadi misalnya kita sikat gigi, misalnya gigi depannya agak segitiga, ternyata sebelah sini nggak kesikat, yang sebelah sini nggak kesikat, itu kita jadi tahu kan. Itu nggak akan tahu kalau nggak diperiksa secara langsung. Betul. Jadi Tuh. intinya kalau sudah memilih satu dokter gigi,
dan memang dirasa srek karena memang jodoh-jodohan sih Benar, kalau udah kayak gitu, jodoh-jodohan. cocok-cocokan maksudnya. Karena kadang ada yang Heeh. mungkin nggak cocok sama tipe yang seperti ini, cocoknya sama yang kayak gini gitu. Jadi kalau udah srek ya percayalah Mm-mm. sama dokternya gitu. Jadi misalnya Ya, disarankan nanti kembali lagi minggu depan ya diikuti anjurannya gitu. Memang kadang benar. kalau kayak root canal treatment atau perawatan saraf memang nggak bisa langsung ditambal gitu. Terkadang tergantung ya. Benar. Jadi maksudnya beda-beda kasus deh gitu. Jadi memang ikuti arahan dokternya gitu. Kalau misalnya tadi kayak pasiennya dokter Ica kayak 3 bulan baru balik lagi ya, jadinya kita mesti ulang lagi gitu. Mm-mm. Bukannya kita yang mengada-ngada, tapi pasti kan kita melihat sesuai dengan kondisinya gitu sih. Benar. Oke, tadi udah ada Benar. yang jawab, Cak. Sejak pertama gigi tumbuh. Ini @my_emi55. Nanti datanya di ini ya, di chat sama Kejora di DM. Oh Oke, ya, udah punya dijawab di 5, Cak. mana? Udah tusuk. Oh Ada di iya, komen, nggak oke. bisa lihat. Enggak. Oke, nanti ditunggu ya ibu-ibu yang bisa ngepost kesimpulannya. Nanti oh itu tadi Ibu Vera Dinda duluan. Oke, sorry. Maaf soalnya di aku Tuh kan? masuknya itu dulu. Iya, Oh, ini tim kejoranya yang ini yang ngechat. Oke, thank you. Soalnya tadi tim kejoranya ikutan ngeliatin. Oke, at Ibu Vera Dinda. Ya, terima kasih Ica. terima kasih. Senang Thank you sekali. banget Ica udah ngeluangin waktunya. Makasih juga buat semua orang tua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jadinya bisa lebih paham kenapa gigi susu penting untuk dijaga dan kenapa lebih baik Benar. mencegah daripada mengobati. Terus ya udah sih, selamat sore semuanya. Semoga sehat terus. Maaf buat Makasih. kekurangannya. Thank you ya, Ca. Makasih semuanya. Jangan bosan-bosan ya. Dadah. Iya, jangan Dah. bosan-bosan. Dadah. Semoga berguna.